Haji ini, tau apa? Toko saya itu sepi banget. Jualan apa? Kelontongan. Ibu rendam sama dalam ibu, cawik-cawik di depan toko kelontongan ibu. Besok rame banget. Umur ibu berapa? Ya itu 50 tadi. Selama 50 hari, tiap pagi. Pokoknya Ibu jangan kalah sama Teh Usi. Iya. Teh Usi dagang sotomi aja, omsetnya per hari 15 juta. Jadi saya Cawik-cawik aja. Teh Usi cuma senyum. Ibu tuh kurang senyum. Iya Pak Haji. Coba katanya. senyum. Apalagi sama suami saya malah senyum karena dia tuh kalau kita gembira malah tambah dibikin supaya kita marah Pak Haji. Itu namanya ngeluh. Coba ibu Jadi senyum. gimana? Ya udah senyum kayak gini. Kurang. Jadi kalau ibu senyumnya mahal, bapak dan senyumnya mahal, kalau mau tidur gosok pakai celana dalam 99 kali, bangun tidur 99 kali. Ibu nggak senyum nggak apa-apa, nanti duit masuk sendiri. Ini udah terbukti. Coba bapak ibu praktekin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Pertanyaannya apa? Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Terima kasih saya sudah datang ke sini, bisa datang ke sini melihat Pak Haji ternyata lebih ganteng daripada di YouTube. Dah! Alhamdulillah. Aduh. Baik, Pak Haji. Oh, kameranya yang banyak Pak Haji, jangan satu Pak Haji. Terima kasih. 10 kali bilang ganteng dapat 10 mas. Iya. Ya, Gue yang lunasin aja deh. Mumpung banda gue banyak banget. Ada lagi? baik, nama saya Tanto Pak Haji dari Solo. 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 Tahu RDI dari mana? YouTube Pak Haji. Yang nonton YouTube siapa? Saya duluan Pak Haji. Oke. Baik. Apa yang menarik di YouTube-nya RDI kok kamu sampai kepincut sama RDI? Ya, sebetulnya ilmu RDI ini adalah ilmu dari nenek kakek saya. Nenek, kakek, Ya, udah ada. Sudah ada, demikian. Jadi kayak diselangkangin, jadi subuh, itu sudah ada. Jadi saya mau memperdalam karena nenek kakek kan sudah nggak ada. Ya. Itu satu. Yang kedua, saya ada beberapa problem Pak Haji, beberapa hal yang harus saya sampaikan ke Pak Haji. Mohon solusinya. Problemnya apa? Pertanyaannya apa? Baik. Ada yang ditanyain nggak? Baik, satu Pak Haji, kami ini berbisnis di ekspor komoditi Pak Haji. Bisnis ekspor komoditi itu ekspor apa? Ada rempah-rempah, ada beras, ada macam-macam Pak Haji. Ekspornya kemana? Ada ke Pakistan, ada yang ke Belanda, ada yang ke beberapa negara Pak Haji. Buyer kami ini buyer potensial Pak Haji. Cuman kenapa saya selalu berpartner dengan orang yang tidak pas Pak Haji? Ya iyalah, kadang kan lo sholat ba'diyah qobliyahnya sebelum kenal gue bolong. Betul Pak Haji. Betul? Tepuk tangan dong. Wow. Gak boleh. Kamu tuh sholatnya bolong. Kalau kamu bolong, jadi orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya bolong, memang usahanya ekspor impor. Tapi partnernya pasti ada bolong. Makanya bapak dan ibu kalau pengen cepat terkabul, obatnya juga sama si bolong. Mana tuh si bolong? Lo ngomong aja si bolong. Bolong. Gue sholatnya bolong-bolong. Gue harus ada Pak Haji harus ketemu lo si bolong. Lalu ngomong mau bolong. Baik Pak Haji. Ngomong aja ngomong. Ngomong cuma ngomong gitu Pak Haji. Ngomong. Baik. Ya kalau lu minta doanya si bolong, kasihan mau si bolong doain lu. Ngomong. Baik. Pak, Bu, tamu saya yang utangnya 150 miliar, yang ngasih saya Robicon, lunas ngomong sama si bolong. Itu benar, saya nggak bohong. Dia ngasih Robicon, ngasih Mercy E250, ngasih Honda Jazz terbaru warna putih, ngasih 3 mobil. Itu utangnya 150 miliar. Lunas ngobrol sama si bolong. Dua, tamu saya yang utangnya 200 miliar, yang berangkatin anak yatim umroh dari 2011, itu lunasnya bukan kemana-kemana, ngobrol sama si bolong. Ngobrol. Pak Hengki, asetnya bisa dibayar di 2020, 2021, 2022, ngobrolnya masih bolong dari tahun 2019. Kalau ngobrol masih bolong, ngobrol aja, bolong, bolong. Itu aja, memang dibilang gila, tapi kan Baik Pak Haji. Saya lakukan. Ya, yang kedua Jangan Pak Haji. bolong. Yang kedua, saya ini dulu berpartner dengan seseorang Pak Haji. apa? Berpartner dengan seseorang. Berpartner sama seseorang, lagi perempuan, Laki. terus Saya diajak untuk bikin satu perusahaan. Terus? Tapi habis itu dia nipu orang Pak Haji. dia Nipu orang. nipu orang, terus Sampai akhirnya nama saya terseret karena saya dulu ada di Dirut juga. terus Saya resign. Nah, Bapak dan Ibu, kalau nggak mau ditipu sama orang, nggak mau dibohongi, atau nggak mau nanti dikelabui, atau nggak mau dibully atau apa, paksain pakai celana dalam dibalik, itu manjur banget.
Lalu tinggal dibalik aja. Sudah Pak Haji. Ya udah terus selamanya. Iya. Sekarang pertanyaannya apa? Ya, sampai ini saya menghadapi kasus hukum, tapi ya alhamdulillah saya sebagai saksi Pak Haji. Tapi kan capek juga Pak Haji, diseret ke sana kemari Pak Haji. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, maksain baca Quran 12 juz. Kalau dia dikasusin hukum, yang ngasusin mati. Udah lo coba. Baik Pak Haji. Tinggal nunggu matinya aja. Iya. Emang yang nyabut siapa? Allah, emang gue. Gue mah cuma sabda doang, mati udah. Baik. Ngurangin penduduk, Bos. Ya, Udah baik. gitu. Yang ketiga Pak Haji, Hmm. karena partner saya itu yang di bawah itu nggak pas. Saya itu kan punya orang yang suka ngasih duit ke saya Pak Haji. Saya nggak mau bikin beliau sedih karena sudah saya anggap sebagai ibu saya sendiri. Akhirnya duit yang di bawah ini kan ngendap Pak Haji, nggak bisa jalan karena saya nggak bisa ngirim kontainer ke sana. Dalam minggu depan ini harus ada 2 kontainer Pak Haji. Baru dapat setengah kontainer Pak Haji. Pertanyaannya, gimana caranya supaya dapat 2 Pak Haji? Dan gimana caranya supaya ibu yang selalu ngasih invest ke saya ini tidak kecewa lagi sama saya? Gampang, Bos. Sholat badiah jangan bolong, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong. Kalau lo nekat lagi kayak Mbak Rati, sedekah ekstrim. Kayak Mbak Rati, sedekah brutal. Nanti yang nyelesain caranya Allah, bukan caranya lu. Baik Pak Haji, mohon dituntun Pak Haji ya. Iya, nih Bos. Ini ruangan Pak, tanya saksinya Pak Nur sama Pak Bambang Hanco. Ini udah jadi 3 tahun yang lalu sebelum pandemi, ya kan? Ya. Ini udah jadi Pak. Saya nggak tahu nih kegunaannya apa. Buat acara begini. Di bawah itu tadinya kandang kuda. Kenapa bisa di-suite jadi aula tuh buat acara seminar tuh di bawah. Kapasitasnya 1,5 ini. Nah maksud saya, Bapak dan Ibu, Bapak ini terutama Ibu, bisa gak jangan pengen tahu solusinya apa? Syariatnya apa, ikhtiarnya apa? Kalau lu kan pengen tahu gimana nih biar bisa dua kontainer, solusinya apa nih? Nggak boleh Bos, kalau udah tahu apa gunanya ada Allah. Iya, udah Bos. santai aja, yang penting lo sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyahnya jangan bolong. Itu dulu. Siap Pak Haji. Kita kan kebanyakan apa-apa ikhtiar, apa-apa syariat. Ini kan nggak ada di RDI ikhtiar dan syariat. Karena kan Haji Marco juga nggak kerja. Roni kan cuma apaan? Cuma main-main doang. Hah? Baik. Bisa? Ya baik Pak Haji. Ini satu lagi, istri saya ini suka emosian, temperamental Pak Haji. Orang yang suka emosian nanti, jadi perempuan yang suka emosian tinggal nunggu penyakitnya. Nama penyakit mau tahu? Kista leper. Ada tamu saya perempuan, anaknya 1 sakit kista leper. Kawin pertama gagal, kawin kedua gagal, dia langgeng sama kawin yang ketiga. Diponis sama dokter sakit kista leper. Mau tahu obatnya? Dipotongin kerbau belang, nata putih, tedong bungo. Sekarang udah sembuh total. Dulu dia pakai Honda City, dulu dia pakai Honda Jazz, sekarang dia pakai CR-V Prestige Turbo. Kok bisa? Ya karena udah waras dia, udah nggak emosian. Baik Pak Haji. Iya Bos, orang yang suka emosian mobilnya sampai kiamat nggak bakal ganti-ganti Bos. Kalau di Honda City aja. Kalau di Honda Jazz aja, nggak bakal ganti-ganti. Dan rumahnya pasti ngontrak. Rumahnya pasti tinggal di apartemen, tapi sewa. Kalaupun dia punya rumah, rumahnya pasti angker. Itu pun juga bukan rumah dari dia beli, boleh dikasih sama emaknya, sama bapaknya, sama saudaranya. Dia nggak bakal punya rumah sampai kiamat. Enggak juga punya rumah, ya entar lah mama habis. Ada aja blow-onnya, mau tahu blow-onnya? Rumahnya disekolahin di bank, duitnya diinvestasiin, investasi bodong. Akhirnya investasinya nggak balik, dia nyicil tiap bulan. Berapa bulanannya? 7 juta. Karena kan disekolahin 200 juta. Orangnya cantik, biasanya orang yang suka marah-marah cantik putih. Ya, tapi suka ketipu. Loh. Iya, jadi orang yang suka marah-marah bentuk teteknya nggak pernah kecil, gede. Iya, ada tamu saya. Gue periksa dulu alat kelaminnya, oh iya, gue periksa lagi teteknya, iya gede. Nah, gue lihat, oh iya sama. Jangan, nanti penyakitnya kista leper ya. Jadi ibu-ibu yang tetenya agak gede coba diperhatiin ya. Jangan. Bahaya. Ada lagi? Ya, ini testimoni Pak Haji. Ya. Kemarin hari pertama, 2 minggu, 3 minggu yang lalu Pak Haji. Ya. Celana dalam saya balik. Ya. Saya perjalanan ke Tasik Pak Haji. Ya. Mobil Fortuner saya disambit sama botol orang mabuk Pak Haji. Oh ya. Semua kaca, semua ngelewatin saya Pak Haji. Mata saya alhamdulillah nggak kena. Nah. Jadi kacanya semua sampai ke belakang. Yang di belakang teman saya tentara TNI kena,
terus sebelah saya kena. Alhamdulillah, padahal kaca yang pecah itu di depan saya, Pak Haji. Saya selamat, alhamdulillah. Selamat. Selamat. Wow, tepuk tangan dong. Pakai celana dalam kebalik. Kebalik. Dahsyat ya. Emang nih ilmu RDA luar biasa ya. Makanya Bapak dan Ibu coba deh paksain. Toh kan Bapak dan Ibu pakai celana dalam kebalik juga nggak kelihatan orang. Apa kelihatan? Enggak lah, pakai aja deh yang BH dibalik. Ini untuk musibah aja terhindar, apalagi rezeki. Amin. Ya, Amin. bisa. Karena tidak ada orang pakai celana dalam kena hipnotis, nggak ada. Tidak ada orang pakai celana dalam kena santet, nggak ada. Tidak ada orang pakai celana dalam diancam-ancam, nggak ada. Ji, gue kok diancam Ji? Tadi gue pakai celana dalam, gue tetap diancam. Tenang bos, yang ancam lo besok almarhum. Kok bisa? Kan balik tuh. Iya. Oke. Baik, Pak Haji. Ibu sebelahnya. Terima kasih, Pak Haji. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama, Nama Sari, saya dari Subang. pertanyaannya apa? Kalau saya nggak ada pertanyaan, cuma saya mau curhat sedikit ke Pak Haji. Bukan masalah curhat saya. Ya. Saya emang kasus yang saya alami sama dengan Bu Susi, ya. Saya sangat terpuruk sekali Pak Haji. Cuma adik saya coba lihat channelnya Pak Haji Dwi Susanto. Saya nggak dengar karena saya lagi terpuruk gitu ya. Sampai bangun juga susah. Ingetin lagi, teh lihat channel Pak Haji Dwi Susanto. Nah, minggu kemarin saya memberanikan diri melihat channel Bapak. Saya dengar cuma yang saya ingat dari pesan Bapak, jalani, nikmati, syukuri. Itu aja. Alhamdulillah, dengan menjalani itu, alhamdulillah saya bisa bangkit lagi dari hati saya yang terpuruk ini. Insya Allah, apa yang diterapkan oleh RDAY dalam masalah saya dengan adik saya akan saya laksanakan dan saya yakin saya harus berhasil. Tepuk tangan dong, luar biasa. Wow. Terima kasih Pak Haji. Oke, tepuk tangan dong, Subang ya. Ya. Oke, sebelahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nama, pertanyaannya apa? Nama Yuspita Sari. Pak Haji, kemarin saya mau ke sini karena anak saya kan biasa tidur sama anak saya yang laki. Memang anak saya yang laki itu selalu minta suapin, cuman sayanya yang nggak mau Pak Haji. Tadi kan Pak Haji bilang muliakan anak laki. Tapi selama ini dia memang manja sama saya, pengen minta suapin terus. Nah, saya kepikiran, anak saya lagi camping, ya udahlah saya fokus ke sini gitu. Tiba-tiba saya sendiri ke sini malam kan Pak Haji. Saya takut terjadi apa-apa karena jauh kan perjalanan ke sini. Terus saya punya pikiran, saya pernah nonton suruh bawa celana dalam Pak Haji. Bismillah. Saya pas mau keluar dari jalan, saya ditabrak sama motor. Terus saya turun, gimana Pak? Nggak apa-apa Bu, cuma kena bannya. Kata saya, oh alhamdulillah mungkin ini memang dari celana dalam itu ya Pak Haji ya. Nah terus yang saya tadi saya sampai sini, ada ibu-ibu yang nanya, Bu gimana, sudah terkabul belum? Saya bilang, belum. Saya bilang gitu, pas cerita di masjid atas, sama ibu siapa tadi ya, saya cerita tanggal 9 saya kesini, tanggal 10, 11 itu sudah ada jalan, cuman jalannya saya mengajukan kartu kredit, kok tiba-tiba tanggal 6, tanggal 7 saya tanya, kok ini berapa Mbak? Marketingnya bilang 14 hari, tapi ternyata kok cuma 2 hari. Habis survei ke rumah saya, langsung besoknya langsung datang. Terus saya butuh lagi, tiba-tiba saya ada tabungan di Jenius, Bank Jenius BTPM. Saya ngajuin lagi saat hari ini, besoknya udah cair lagi gitu Pak Haji. Saya bilang, terus kata ibu tadi, itu namanya terkabul Bu. Oh gitu Bu, cuman caranya kok begini ya. Iya kan saya ingat. Oh, caranya dengan riba. Iya gitu. Ya kan Ibu ngajuin nggak? Gua kepel loh. Orang lu ngajuin. Kecuali kalau Ibu nggak ngajuin, Pak, nanti cairnya lewat caranya yang nggak ngajuin. Kalau Ibu ngajuin, Karena pasti. saya waktu itu minjem sama kakak saya bilang nggak ada. Terus akhirnya saya bingung gimana caranya gitu. Terus saya berpikir, oh mungkin ini jalan terbaik buat saya karena Pak Haji pernah bilang, apa ya waktu itu ada ibu-ibu bilang, Pokoknya gini Pak, kalau Bapak ngajuin pinjaman di bank, itu udah pasti cair. Kok caranya riba? Ya kan Bapak dan Ibu ngajuin. Kalau Bapak dan Ibu nggak ngajuin, nanti Allah kasih cara yang lain. Gitu loh bos. ya terus saya tadi ketemu sama ibu-ibu, saya kan jual properti juga Pak Haji, properti sama tanah. Tiba-tiba tadi ada ibu-ibu yang
ayo kita kerjasama. Oh mungkin ini solusi juga ya gitu. Enggak, bukan. Tidak ada pasien sama pasien kerjasama. Orang sakit gila sama sakit ambeien. Nggak ada. Makanya Bu, pasien sama pasien nggak boleh komunikasi. Pasien sama pasien nggak boleh komunikasi. Jangan. Pasien sama pasien nggak boleh kerjasama. Kok gitu Ji? Yang satu penyakit kudis, yang satu penyakit kurap. Join. Jadi penyakitnya apa? Jangan. Udah jangan. Pokoknya Ibu pertanyaan apa? Ya, selama ini saya dalam tanggal 9 itu selalu ada apa sih ya? Pertanyaannya apa? Ya, pertanyaan. Pertanyaannya saya mau hutang-hutang saya itu beres. Kan udah diajarin bikin tajub Allah dulu. Ya, saya udah melaksanakan. Ya udah nanti pasti terkabul. Pasti tuh. Ada lagi? Anak saya yang laki itu selalu mengingatkan saya, Mami bangun jam 12, dia sampai nggak tidur, Pak Haji. Iya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya maunya suami saya kan sekarang itu sudah lama tidak telepon. Pertanyaannya maunya suami saya itu telepon terus transfer gitu Pak Haji. Ya lo colek dong alat kelamin, lo tempelin di fotonya. Nanti kan ini masuk UGD. Saya Langsung ditransfer. pernah mau melakukan itu Pak Haji, mau laminating. Tiba-tiba handphone saya udah ke tukang fotokopi, nggak bisa Pak Haji, ke reset. Ya tulis aja namanya laki kamu Bin. Colek tempelin. Begitu. Ada lagi? Oke, terima kasih Pak Haji. Sip. Yo, tepuk tangan dong, luar biasa. Baik, Yes. berikutnya. Ya. Gadis, pertanyaan apa gadis? Parti Palangkaraya. Oh iya, Parti Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya bersyukur Pak Haji, hajat saya terkabulkan. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ini kehadiran yang keberapa nih di RDAY? Yang ketiga. Ya. Dan saat saya ijab di pesawat, saya ngucap saya pasti ketemu Pak Haji dan private. Pak Haji pakai baju biru. Nih. Ya. Wow, tepuk tangan dong. Ya. Ini hajat saya. Pak Haji, ada yang saya tanyakan yang terkait 18 sifat dengan kondisi pekerjaan dan ini privasi saya. Ada dua hal yang saya ini susah sekali Pak Haji. Apa yang susah? Komen sama kepo. Karena setiap hari kan saya ada tamu. Iya. Terus kalau saya ini kan selalu di WA juga. Itu yang saya susah. Itu kemudian akhirnya saya memberanikan diri menghadap pimpinan. Saya mau calling down, mau retret di depan Pak Haji. Jadi saya mohon izin selama 1 minggu ini, mungkin 10 hari, mohon izin 10 hari deh ya. 10 hari saya di sini Pak Haji. Jadi saya mohon izin, mohon ini saya. Nanti saya ajarin ya. Saya praktek. Pasti tahun ini saya kumpul dengan keluarga. Pasti, tepuk tangan dong. 13 tahun Pak Haji. Ya. Kemudian secara finansial karena 13 tahun tidak pernah berkumpul dengan keluarga. Boleh. Pasti Pak Haji sudah tahu Boleh. sendiri hal ini. Gini, Mbaknya tinggal di mana nih? Dari Kalimantan Palangkaraya nih, Mbaknya selama 10 hari ini tidurnya di mana nih? Saya di bawah. Saya dapat kamar sama Pak Wawan. Oke, ya udah. Mbaknya nyimak terus. Nanti kalau pas saya senggang, nanti Bapak dan Ibu juga nanti saya tawarin. Mbak, saya ada di Hotel Alana. Di Hotel Alana. Nah, nanti saya ajak ngobrol di Alana. Nggak banyak, paling 6 orang, 7 orang. Nah, nanti Mbaknya saya undang. Begitu juga Bapak, nanti saya undang. Gitu. Tapi saya lihat dulu, kalau pertanyaannya nggak berbobot, nggak usah jauh-jauh ke Alana. Di sini juga pasti cair, ya kan? Nah, nanti kan Mbaknya kan mewakili umat nih. Nah, nanti saya ajarin. Ini mewakili umat, Pak. Bapak tahu gak nih? Maksudnya umat apa? Jamaah. Kalau di Islam tuh Pak Kiai, Habib. Nah, kalau Mbaknya apa namanya? Saya sebenarnya kabit Pak Haji. Kabit. Iya. Nah, jadi umatnya tuh agama apa tuh? Buddha. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ini mah Islam semua, ini Buddha ya. Tapi praktekin pakai ilmu RDAY. Semua saya praktekkan dari bangun pagi, senyum, kemudian saya doa Pak Haji dengan cara sendiri, kemudian baca kitab sampai 12 lebih. Cuma maaf karena saya jam 7 harus kerja, setelah baca kitab saya tidur. Ini mohon maaf nggak bisa sampai pagi itu Pak Haji. Kemudian apapun yang gimmick-gimmick itu semua saya lakukan. Hasilnya apa Mbak? Ada Pak Haji. Gak apa-apa, biar termotivasi. Ini aja yang Buddha berani meraktekin. Ini saya kemarin sempat kaget juga karena saya ini kan sudah
pangkat golongannya kan 4A Pak Haji. Dengan 4A. saya ini sebenarnya sudah nggak bisa naik pangkat karena Sebenarnya udah nggak bisa naik pangkat. ya, karena saya hanya S2. Cuma setelah itu tiba-tiba dari kepegawaian saya suruh ngirim berkas mau dinaikkan 4B. Saya kan bilang saya nggak bisa karena saya sudah tahu itu mentok. Saya bilang kita coba Bu, padahal saya nggak pernah minta Pak Haji. Jadi Ini diproses mau dinaikkan ke 4B. tepuk tangan dong. Wow. Mbak, kalau boleh mbaknya tuh praktekin ilmu RDAY yang mana aja? Kok nekat nih? Yakinnya tingkat dewa. Pokoknya semua yang Pak Haji ajarkan saya pasti laksanakan Pak Haji. Jadi setiap di sini pun Pak Haji, mohon maaf kemarin ada ibu-ibu yang pada saat sholat tahajud malam Jumat ya, saya ditanya kenapa nggak sholat kan gitu dengan ada yang kurang-kurangnya, saya hanya senyum aja. Saya bukan muslim, mohon maaf ibu, saya mau doa sendiri tapi saya tetap berdoa Pak Haji. Saya baca kitab saya dengan saya pakai handset itu pada saat Bapak Ibu sholat. Tapi pada saat hajat, saya tetap hajat. Oke. Dan Tepuk saya- tangan dong. Wow, luar Saya biasa. nggak tahu tiba-tiba di sini saya dekat sekali dengan Eyang Rosa. Jadi saya 2 kali ke sini. Kemarin saya datang seperti saya ketemu mama saya sendiri dan Eyang Rosa itu sampai menangis lihat saya Pak Haji. Jadi setiap hajat saya selalu dicari, saya belakang. Ayo party ke depan, enggak Eyang, saya doa di belakang. Saya bilang saya seolah-olah di sini dilakukan luar biasa. Pak Oke. Haji. Wow, jadi gini Pak. Mbaknya kan agamanya Buddha. Ya. Ini kan ilmu RDAY kadang ilmunya agak nyeleneh. Apa yang bikin mbaknya yakin kok mau terus berani dari Kalimantan terbang ke sini? Yakin Pak Haji, kemudian Apa yang bikin yakin? Coba sedikit aja. relevan itu hampir sama. Jadi Pak Haji itu seperti guru kami Buddha, ya, sang Buddha itu hanya seorang guru yang menunjukkan jalan. Terserah muridnya mau praktek atau tidak, berhasil dan tidaknya itu adalah kita, saya. Tepuk tangan dong. Wow. Kalau saya tidak praktek, saya tidak bisa. Dan saya harus yakin. Dan saya yakin tahun ini saya pindah berkumpul dengan keluarga. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Wow. Karena sempat Pak Haji waktu pertemuan pertama yang ada ibu itu party, kamu kalau besok mati pasti masuk surga duluan. Kenapa Pak Haji? Karena 13 tahun kamu sudah disiksa tidak bersama suami. Tepuk tangan dong, luar biasa. Nah, Wow. ini yang kedua saya tanyakan Pak Haji. Ya. Tadi kan Pak Haji katanya kalau nggak memuliakan suami, memuliakan anak. Nah Ya. saya ini di sana kan sendiri Pak Haji. Ya. Apa yang saya lakukan? Jadi gini Pak, Ibu terkabul itu karena nggak ngumpul sama anak, nggak ngumpul sama suami. Tapi Ibu paksain bisa ngumpul sama, kalau orang bilang, anak-anak yang dicintai Nabi, yaitu anak-anak yatim. Nah, Ibu tinggal sedekah subuhnya jangan bolong, karena ini semuanya buat anak yatim. Contohnya gini, Bapak dan Ibu yang tadi malam ikut tahajud atau ntar malam ikut tahajud, Bapak dan Ibu tadi yang lihat sholat duhur kemarin atau nanti lihat, itu nanti anak yatim makan Bu. Itu makan dari uangnya siapa? Uang saya? Bukan, itu uangnya Bapak dan Ibu yang sedekah patungan buat nyenengin dia. Nah, kalau Bapak dan Ibu memang sempat nanti datang ke RDAY, pengen nyenengin dia, misalkan anak-anak di kantin berdiri aja, mungkin dia pengen makan ciki kali, pengen makan snack kali, pengen makan cemilan. Nah, Ibu tinggal, kalau bawa duit tinggal dirangkul aja, saya kenapa bengong? Mau ciki, mau. Ya, kalau Ibu ada, Ibu tinggal beli aja, kasih si cerindil itu, kan nanti gembira. Weh, contohnya siapa? Mbak Rati. Mbak Rati itu suaminya di Jerman, anaknya dua-duanya di Jerman. Mbak Rati di sini, kok bisa cair tuh 2,5? Bisa cair 4 miliar, 2,5, 4 miliar, bisa cair 40 miliar, bisa cair 400 miliar. Sekarang hajatnya untuk 1 triliun. Terus kemarin utang, dia punya duit 250 juta, dipinjem sama adeknya 11 tahun. Alhamdulillah adeknya didoain sama dia di sini biar bisa berangkat ke Amerika. Karena adeknya bermimpi 20 tahun yang lalu dia bisa tinggal di Amerika, tapi sampai hari ini nggak bisa tinggal di Amerika. Kata Mbak Rati, nanti saya doain ya, saya beli sapi yang ekstrim, harganya 150 juta, sapinya yang bobotnya 1 ton, sapinya warnanya putih. Nanti aku ijabin biar kamu berangkat ke Amerika. Motongnya aja tanggal 29 Juni, ya kan, pas Lebaran Haji. Tadi kemarin malam Mas Mbak Rati duduk di situ yang ketawa-tawa kepingkal-pingkal tuh, hari apa tuh, malam Jumat atau apa, dia bilang, Pak Haji makasih ya. Kenapa Mbak?
adik saya yang bermimpi tinggal di Amerika udah 20 tahun. Alhamdulillah saya ijabin waktu Idul Kurban di sini. Karena dia motong 3 kan, berarti yang 50 juta, 50 juta sama 150. Total berarti motong seharga 250 juta 3 ekor. Nah, hajatnya untuk adik saya yang mau tinggal di Amerika. Nah, besok dia berangkat tanggal 2 Agustus, satu keluarga. Anak 3, suami istri. Yang doain Barati. Barati hobinya kalau kemari, Bapak dan Ibu tahu, hobinya dia royal. Nyawer kalau ada nyanyi. Kalau nggak ada nyawer, dia ke kantin. Beli apa tuh anak-anak? Paling ciki-ciki apa anak-anak suka tuh? Nah, dia beliin tuh. Nah, sambil dia ngasih, dia ijab. Dia ijab. Nah, Mbaknya coba nyontek aja. Yang Mbak lakukan sama Mbak Rati. Mbak Rati sendiri dia. Papa mamahnya nggak ada. Adik-adiknya udah pada di Amerika. Nah, suami tercintanya di Jerman, anaknya di Jerman. Nanti pasti ngumpul lagi dan bersatu lagi. Karena kan waktu di Iran dia juga bareng. Pas dia ke Jerman, Mbak Rati ngurusin papa mamahnya, suaminya kerja di Jerman. Nah, Mbaknya coba ya. Oke, siap, Bisa? Pak Haji. Bisa. Oke, tepuk tangan dong, Mbak. Part ini. Maaf Pak Haji, ada satu hal yang mungkin saya tanyakan, itu yang terkait sedekah subuh. Kan saya non-stop pasti saya ini. Sedekah subuh nggak bolong? Nggak pernah bolong. Wow, ini agamanya Buddha. Sedekah subuh nggak bolong. Coba Bapak dan Ibu yang Muslim maksain, bisa nggak? Bisa. Iya, minimal senyum pagi dulu sebelum sedekah. Bisa nggak senyum? Bisa. Kalau memang nggak bisa senyum, minimal senyum alat kelamin. Bisa nggak? Bisa lah. Mau tahu senyum alat kelamin? Paksain bangun tidur, habis senyum walaupun nggak bisa mukanya ketus, buru-buru ke toilet, senyum alat kelamin di toilet. Iya, geser biar nggak ada penyakit, buang. Penyakit juga senyum, buang. Legowo, legowo, legowo. Lanjut. Yang terkait dengan sedekah potong sapi atau Jumat Barokah, potong 1 sapi. juta. Nggih, itu mohon maaf kalau kalimatnya saya cuma sedekah berkah aja ya Pak. Iya, jangan ada kata Karena potong kata sapi. potong Buddha kan nggak sapi, boleh. karena kami tidak boleh membunuh. Iya, 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 iya. Saya konsultasi ke Pak. Yang dibunuh ini aja bapak-bapak. Dan itu mungkin Sedekah Jumat Barokah aja 1 juta nulisnya. Nggih, 1 juta misalkan itu masih bolong nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi Karena itu bertahap kan sempurnain. melihat kondisi finansial saya ya Pak. Ya, nggak apa-apa, Tapi saya maksain. udah bertekad. Jadi kami mau izin Pak Ci hampir 10 hari nanti saya di. Ya, Pak Hengki yang ngasih mobil saya Land Cruiser, Pak Hengki belum Muslim, masih Kristen Katolik, tapi dia wow. Tahu kan Pak Hengki? Belum pernah lihat? Yang duduknya kadang di sini, tahu ya? Tahu. Nah, Sering ngobrol. Sering ngobrol. Itu luar biasa Pak. Bapak harus bisa, ya? Yakin ya? Pasti. Ada lagi? Mungkin itu dulu Pak Ci. Boleh. Terima Tepuk kasih. tangan dong Mbak Martini. Pertanyaannya apa? Ya, sip. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Susi Fitri. Susi. Susi. Iya. Ya, pertanyaan apa Sus? Ini ya. Awalnya nih, mohon maaf ya Pak Haji ya. Pertanyaannya. Ini dulu. Pertanyaannya. Pertanyaannya ini Pak Haji. Saya itu habis nyalon lah. Habis apa? Nyalon. Nyalon. Kades. Suami. Oh, Iya. Tapi kalah. kalah. Iya. Terus dari situ ya mungkin banyak lah Allah yang kasih lagi banyak kasih anugerah ya kata Pak Haji ya ke aku mulai dari situ sampai sekarang gitu, dari ya banyaknya orang-orang yang nipu kita gitu sampai uang kita belum pada balik gitu Pak Haji. Terus ya dari anak juga ada yang sakit gitu. Terus sekarang pertanyaannya yang mana? Pertanyaannya. Kalau itu kan ngeluh. Pertanyaannya apa? pengen sukses lagi gitu. Ya itu tadi bikin tajub Allah. Lo udah bikin tajub Allah belum, Bos? Susi udah bikin tajub Allah belum? Kalau udah yang mana belajar. bikin tajub Allah? Masih belajar tapi alhamdulillah sudah dipraktekkan. Ya udah praktekin dulu, bikin tajub Allah dulu. Bangun jam 00. Selama ini kamu bangun jam 00 enggak? Enggak, praktekin. Selama ini kamu senyum enggak 41? Enggak, praktekin. Selama ini kamu mandi pagi enggak? Sudah saya lakukan. Berapa lama? Baru ada 3 minggu ini. Ya elah. Kan saya baru kenal Pak Haji. Ya Baru udah, tahu maksud dari saya mereka. tadi praktekin dulu, baru nanti nanya. Kalau belum praktekin udah nanya, gue juga bingung. Praktekin dulu, kayak ibu tadi nih. Yang itu pada waktu itu gimana Pak Haji? Yang uang yang saya di luar gitu. Uang di luar, kan udah dikasih tahu. Saya nggak setuju uang di luar ditagih, saya nggak setuju.
Karena kalau ditagih, kalau dia nggak bayar, ibu pasti kesel. Iya. Nanti batalin ilmu RDI yang 18. Oh, iya. Udah jangan ditagih, tapi cukup celana dalam dibalik, BH dibalik. Udah itu aja. Bisa? Ya, bisa pasti bisa. Oke. Pak Haji, terus anak saya ada ini dari kecil ya, dari lahir ada benjolan di kepala. Apa? Ada benjolan di kepala. Siapa? Anak saya Dijilat dijilat. 99 kali. Waktunya Bebas, pagi, siang, sore, sehari 3 kali. Umur ibu siapa berapa yang lahirin? saya 37. Selama 37 hari. Terus ada amandel juga sama dia. Amandel dijilat. Sama. Bicaranya jadi nggak terlalu lancar gitu, Pak. Hah? Belum lancar bicaranya. Apa? Bicaranya belum lancar. Bicara belum lancar, cari emas, gelang apa cincin, dikerok. Setiap hari Ya, 99 kali, sehari 3 kali. Umur mamanya ngelahirin berapa? 37. Selama 37 hari. Ada lagi? Ibu saya lagi di rumah sakit, Pak Haji. Mohon doanya. Nggak mungkin gue doain mak lo. Mertua gue bukan, ngapain gue doain lo? Ya ini biar sembuh gimana, Pak Haji? Ini diabetes ya? Gampang, Mbak. Punya suami gak dia? Punya. Ya, Tapi ambil. dia diabetes juga sama. Ya, ambil baju suaminya dipakai istrinya, nanti sembuh. Pakaian istrinya dipakai suaminya, nanti sembuh gitu. Oh, Ada lagi? iya. Dipakai berapa lama? Tadi yang saya terangin ini nih, si katro tadi. Ada lagi? Mau diamputasi itu teh di rumah sakit teh. Ya kan belum dipakein baju dibalik, kan lo baru berobat sekarang. Pakai baju dibalik kan gak diamputasi. Ada lagi? Udah itu paling. Oke, ibu baju merah, kerudung merah. Pak Haji, maaf. Ini saya udah 4 hari ya. Hah? Habis mandi malam waktu itu, Hah? mandi malam. Pas sholat, nih dada sampai punggung sakit. Iya, itu namanya PKD, penyakit kurang duit. Nanti kalau ada duitnya udah banyak Ya, sembuh mungkin sendiri. Karena ya lagi banyak problem juga mungkin Pak Haji, jadi kira aja aduh udah 4 hari ini, jadi apa sujud kalau angkat gini sakit banget sampai sini. Iya, nggak apa-apa, itu namanya penyakit kurang duit. Nanti kalau saldonya ada Amin. sembuh sendiri. Banyak duit aja. Iya. Ya, makasih banyak. Yuk, Pak Haji, satu lagi ya, itu mertua saya juga sakit sekarang di rumah sakit, pertanyaannya, sakit jantung Pak Haji. dijilatin atau cari baju pasangannya, nanti dipakai sembuh. Iya. Ada lagi? Ayo. Yuk, merah. Pertanyaan apa merah? Terima kasih Pak, yang tadi sudah terjawab, banyak yang terjawab. Nanti saya akan menjalankan apa yang sarankan Pak Haji. Praktek ya? Siap. Oke. Terus Yuk. kedua Pak, adik saya keduanya itu lost kontak, jadi kayak hilang gitu. Jadi saya Pertanyaannya, pengen adik saya kembali Hah? dan hubungi kita gitu. gampang. Dalamnya ibu dibalik, tadi balik lagi. Oh siap. Oke. Ibu aja yang dibalik, nanti ada dia balik semua. Siap. Ada lagi? Kedua, depan rumah saya itu ada tanah Pak. Saya pengen tanah itu saya Rendam celana dalam ibu cawik-cawik di situ, ntar jadi milik ibu. siap. Ada lagi? Sambut. Oke. Ada lagi? Oke, ibu mau nanya apa? Bebas. Assalamualaikum. Nih perhatiin nih orang yang suka emosi nih. Ya. Ini gara-gara suami saya. Gara-gara suami saya. Karena rata-rata perempuan tuh emosi penyebabnya di suami. Di suami. Ya tuh, suaminya kayak gitu. Sering pergi nih masalahnya. Ya, ya. Tamu saya juga gitu. Suami yang pertama kawin, bayi baru lahir, cerai gitu. Ini kan masih bagus, masih langgeng. Kawin lagi yang kedua, perkawinannya mewah, cerai lagi. Tapi sakitnya apa? Kista lever. Nah, ibu jangan ya, harus sehat gitu. Dan rata-rata orang kista lever kulitnya putih. Jadi yang hitam bersyukurlah kau. Pertanyaan apa? Ya, saya pengennya masalah-masalah selesai, Ya. utang selesai. Terus saya kan ini bantu temen untuk cari jamaah umroh, tapi baru dapat 2. Gitu. Jadi gini Bu, Pak, inget-inget ya, tadi saya udah ucapin dari awal ya. Ayatnya, kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Kalau dia niatnya mau bantu temen, nggak boleh. Bismillah. Iya, karena Allah. Buat apa bantu temen? Akhirnya nanti kita ekonominya naik turun. Jadi apa-apa harus karena Allah. Jadi saya nyari jamaah umroh karena Allah. Saya nyari jamaah umroh karena Allah. Ya. Sebab ibu nggak usah pusing-pusing. Ini kan RDI kan decision maker saya, penentunya. Kalau bisa nih, besok anak yatim berangkat umroh, itu Bu yang ikut, bisa di atas 100, 200, bisa aja saya belokin ke ibu. Ya, Tapi bukan masih suka marah-marah ke suami. Jadi saya ngeri dibelokin. Akhirnya saya masih pakai maktur. Coba jangan marah-marah. Iya, pengennya naik haji. Ibu pernah gak coba pada saat suami tidur dibanguninnya suami ibu banguninnya dengan nyium alat kelamin suami, pernah gak? Belum. Nah, coba dulu praktekin dulu sekarang. Ayo bos, tidur bos. Berapa tidur bos?
Istri yang bangunin suaminya, dicium alat kelaminnya suaminya sama istrinya, itu rata-rata rumahnya 1000 meter. Jadi kalau ibu bapak masih rumahnya tipe 21, tipe 36, tipe 45, nggak apa-apa, praktekin dulu. Tes dah, 1000 meter. Nanti di depan ada pohon durennya, nanti di belakang ada pohon durennya, itu pasti. Nanti mobilnya bisa muat di garasinya 4. Amin. Tapi berani gak nyium alat kelamin suami? Mana buktinya? Oh nanti. Terima kasih Pak Haji. Ya, Step, tepuk tangan dong. Pertanyaan apa ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Norman dari Palembang. Norman dari Palembang. Ya. Norman. Nurma. Ya. Pertanyaannya apa Nurma? Palembangnya di mana? Di Pak Jaujung. Sekarang di Lorok. Di Sri Indralaya. Oke. 32. Pertanyaannya apa? Saya ini minta sama Allah uang 25 miliar saya untuk mengatasin hak waris orang tua saya. Nah sekarang kalau minta sama Allah, Allah nagih. Mana yang bikin lo tajub Allah? Apa yang udah bisa ibu bikin tajub Allah? Ya, sholat nggak pernah bolong, sholat sunat, qobliyah ba'diyah, senyum bangun, terus mandi, terus juga tahajud, sedekah subuh, sholat subuh, qobliyah, terus belum jangan tidur sebelum matahari terbit sampai matahari terbit, terus matahari terbit sholat duha. Udah dikerjain belum? Ya, alhamdulillah saya kerjain, cuman qobliyah ba'diyahnya saya terus terang Pak Haji belum. Kerjain dulu. Ya. Senyum udah belum senyum? Belum senyum. Oke, bisa gak senyum? Senyumnya bisa gak? Bisa. Mana? Ya, jadi maksain senyum ya. Pak, saya minta sama Allah, saya tidak Deketin mic-nya. saya tidak kerja, saya tidak utang, saya tidak kredit. Saya minta sama Allah. Ibu praktekin dulu. Ya, Bisa? bisa. Umur ibu berapa? Sekitar 53. 53 hari. Bisa? Bisa. Ada lagi? Terus anak saya bulan 8 ini nikah selesai maksudnya nggak ada halangan rintangan. Sampai akhir hayatnya dia bahagia. Ya udah ibu praktekin yang tadi itu satu paket. Ya. Bisa? Bisa. Ada lagi? Terus ada keponakan saya pulang dari Malaysia 10 hari, pulang lagi ke Indonesia, nggak mau keluar rumah, nggak mau keluar kamar lah, nggak mau ketemu teman. Pertanyaannya? Ya, pertanyaannya? Serumah gak sama ibu? Ya, dikatakan serumah. Ya udah, ibu rendam tuh dalam ibu, air rendamannya buat masak nasi, buat bikin opor, gulai, buat bikin santannya rendang, kasih makan dia. Selama 9 hari ntar dia langsung keluar dari rumah. Seandainya saya ngurusin tanah di luar juga nggak sana juga kadang. Cuman ada ibunya, gimana kalau ibu? Pakai cadang ibunya. Ya. Ada lagi? Terus ibunya juga dia udah pergi ke dokter, udah di ronsen, tapi sininya sakit Pak. Nggak tahu apa. Cari centong kayu di kampung, nanti dicentongin sembuh. Bisa? Bisa. Oke, ada lagi? Ya itu aja Pak. Oke, praktek ya. Yuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Haji. Ini saya tadi malam Robiatul Surah. Ini yang saya tanyakan bukan masalah saya sendiri nih. Kalau masalah anugerah saya yakin pulang dari sini saya yakin sudah pasti terbebas semuanya. Ya. Yang saya tanyakan ini untuk orang tua saya ini kakinya selalu bilang sakit terus gitu. Itu apa saya centongnya atau gimana? Dicentongin bisa sembuh. Itu namanya penyakit gejala pengapuran. Dicentongin sembuh. Berapa kali? 99 kali. 3 kali. 99 kali sehari 3 kali. Umurnya berapa? Umurnya sekitar 60-an. 60 hari. Itu. Ada lagi? Oke, yang kedua, ini keponakan saya ini sering keluar masuk rumah sakit, entah panas, entah ini. Laki perempuan? Laki-laki. Pakai bajunya papahnya. Pakai bajunya mamahnya. Kalau mau tidur, nanti nggak bakal sakit-sakitan. Oh gitu. Kasih baju papahnya, baju yang bekas pakai, jangan dicuci, dijemur biar kering, dipakai kalau dia tidur. Nanti badannya kuat, nggak bakal sakit-sakitan. Ada lagi?
Untuk masalah anak kan gini Pak Ji, kan anak saya semuanya di pondok ya. Berarti kalau kita ingin memuliakan anak, saya kan ingin semuanya saya lakukan ya. Kalau yang masalah dengan suami kan sudah saya lakukan semuanya ya. Ini untuk masalah sama anak, berarti kalau misalnya anaknya telepon minta ini kita turuti gitu aja ya. Iya deh. Terus kita iya. hijab gitu ya. Iya. Sekalian kita hijab Iya. gitu. Oke. Kan ayatnya habis gelap terbitlah terang. Permintaan anak gelap, berarti Tuhan mau nerangin. Jangan permintaan anak. Duh, lagi nggak megang duit, ada itu namanya ngeluh. Ada lagi? Terima kasih. Sip, Insya Allah Ibu. terkabul. Ya pasti, Ibu. Nama. Assalamualaikum. Nama. Saya Senawati dari Jambi. Pertanyaannya Jambi. Ya, ini kenalnya dari itu Mas Rurah itu. Ini Pak Haji, saya orangnya ringkih, gampang sakit. Kayak kesini dari sana saya tolak sampai sini langsung demam. Sampai sekarang belum sembuh. Udah 2 malam. Meriang. Iya demam gitu. Pokoknya Demam sama meriang beda. Meriang sama itu. Meriang tau gak meriang? Merindukan kasih sayang. Tapi di mana-mana orang demam mana bisa ketawa. Ini ketawa. Iya tadi malam sudah ketemu Pak Haji agak mendingan tuh sampai saya bilang, saya ketemu Pak Haji tadi malam kok. Padahal rencana tadi malam mau pulang Pak Haji sudah nggak tahan. Janganlah. Terus itu Pak Haji kan bilang besok kita itu privat ya besok. Terus saya tadi malam loh, kok saya ini agak berubah badan saya agak enakan gitu. Saya ketemu Pak Haji gitu kan. Itu namanya meriang, merindukan kasih sayang. Terus gitu Pak Haji tadi supaya nggak ringkih gitu, nggak gampang sakit tuh gimana? Orang yang nggak bakal sakit, ringkih, sakit, obatnya cuma satu. Paksain tidurnya jangan lebih dari jam 8 malam. Kalau tidur jam 8 malam ringkih. Jadi mbaknya tuh kurang tidur. Iya, memang saya sering itu Pak Haji. Kadang suka itu. Begadang? Iya. Nggak boleh. Coba latihan. Kalau memang nggak bisa tidur jam 7, jam 8 malam, ibu paksain copot celana dalam ibu, taruh di kepala. Nanti ibu pasti mau tidur. Karena mau keluar kamar malu, mau keluar rumah malu. Hanya kelentak-kelentik di kamar tidur. Bisa? Iya. Terus ini lagi Pak Haji, saya punya suami itu sifatnya temperamental. Punya suami temperamental. Ya, pokoknya itu saya sebagai seorang istri kan selalu Ibu berusaha. punya anak berapa dari suami itu? Enggak ada, saya ada anak satu tapi suami yang dulu ini Suami yang kedua. yang nggak ada. Temperamental. Ya. Kenapa nggak cerai aja cari yang ketiga? Yang brutal. Wah. Cerai lagi, kawin lagi yang keempat, yang arogan. Jadi saya berusaha, katanya kan kita harus senyum gimana. Dia tuh lain Pak Haji, kalau kita nampak gembira-gembira dia tuh berusaha gimana supaya ada yang membuat saya marah. Jadi kan kita lama-lama kan nggak tahan Pak Haji. Kan ibu belum colek alat kelamin ibu, taruh di mulutnya dia kalau tidur. Sudah Pak Haji, tapi cuman baru beberapa kali. Jangan dong, minimal 9 kali maksimal selama umurnya dia. Iya. Colek, taruh di mulutnya dia. Nurut, manut, katut. Nurut, manut, katut. Nurut, manut, katut. Nurut, manut, katut. Begitu. Bisa? Iya. Terus saya ini ada anak Pak Haji, tapi kan umurnya laki-laki kan anak saya cuma 1. Laki-laki kan umur 21 tahun. Ini ada ya namanya anak sekarang ya sudah ada pacar gitu. Cuman kayak perempuan itu ngebet banget. Saya tuh kan pengennya ya umur 21 tahun, kalau bisa kan 22 tahun lagi lah. Terus gimana caranya supaya nggak terlalu mereka itu? Colek alat kelamin ibu, taruh di mulutnya dia kalau tidur. Kalau nggak dimasakin, nanti buat masak makanan dia. Kerja Pak Haji nggak di rumah dia? Ya udah fotonya dikempit alat kelamin ibu, nanti Ya. dia nurut. Iya, saya udah coba. Ibu masih punya alat kelamin nggak? Masih Pak Haji. Oke, kempit. Kemudian itu Pak Haji, itu ada ya itu tadi kan ada tanah sebelah saya pengen kalau bisa milik saya. Tadi kan katanya dipercikin itu. Ya, reneman cahaya dalam Iya. ibu dicawik-cawik di tanah itu. Berapa nanti kali jadi milik. sehari Pak Haji? Sekali. Sekali aja. Ya, Selama umur ibu berapa? udah 50-an. 50 hari, paling lama 50 hari nanti jadi milik ibu. Kemudian satu lagi Pak Haji ini, toko saya itu sepi banget. Jualan kayak dulu. apa? Kelontongan. Ibu rendam cahaya dalam ibu, cawik-cawik di depan toko kelontongan ibu. Besok rame banget. Umur ibu berapa? Ya itu 50 tadi. Selama 50 hari, tiap pagi. Pokoknya Ibu saya- jangan kalah sama TUC. Iya. TUC dagang sotomi aja, omsetnya per hari 15 juta. Jadi saya Cawik-cawik aja, TUC Pokoknya- cuma senyum. Ibu tuh kurang senyum. Iya Pak Haji. Coba katanya. senyum. Apalagi sama suami saya malah senyum karena dia tuh kalau kita gembira malah tambah dibikin supaya kita marah Pak Haji. Itu namanya ngeluh. Coba ibu Jadi senyum. gimana? Ya udah senyum kayak gini. Kurang. Jadi kalau ibu senyumnya mahal, bapak dan senyumnya mahal, kalau mau tidur gosok pakai celana dalam 99 kali, bangun tidur 99 kali. Ibu nggak senyum nggak apa-apa, nanti duit masuk sendiri. Ini udah terbukti. Coba bapak ibu praktekin. Kalau memang senyumnya susah, gosok mukanya pakai celana dalam. Satu lagi Pak Haji, di sini. Saya kan di sana di Jambi kan itu kebun sawit. Gimana caranya supaya saya itu bisa kebunnya luas, usahanya bisa maju kayak dulu itu lagi, maksudnya kayak. Ibu nggak ngeluh sama suami, nanti kebunnya luas. Iya. Begitu. Itu aja, Ibu Pak ngeluh, Haji. jadi kebunnya susah luas. Iya, memang yang paling susah itu suami Pak Haji sampai saya Apa bingung. saya santet aja? Gimana Pak Haji kalau misalnya
makanya saya tuh pakai maksudnya diam aja, nggak usah banyak ngomong sama dia, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Supaya misalnya mencegah, supaya menjaga yang 18 rasa Iya, itu. bisa. Nggak apa-apa Ji ya? Iya. Ya udah gitu aja. Oke. Terima kasih. Ibu, pertanyaannya apa? Terkabul ya, Jambi. Assalamualaikum Pak Haji, nama saya Nyai Nari dari Purwakarta. Neng? Nari. Neng. Apa pertanyaan Neng? Ini Pak, orang tua saya juga sakit. Lagi perempuan? Perempuan. Sakit apa? Stroke udah 20 tahun Pak Haji. Pengen sembuh apa pengen kambuh? Pengen sembuh. Pengen sembuh? Ya. Cari centong kayu dicentongin. Cari centong kayu nanti dicentongin. Cari centong kayu nanti dicentongin. Ya. Cari centong kayu dicentongin. Nah, kedua, bagian yang stroke yang mana simpul-simpul yang stroke dijilatin selama 99 kali, sehari 3 kali. Umurnya yang sakit berapa? 70-an ada. 70 hari. Udah itu doang obatnya, ada lagi? Itu ibu saya tuh suka gini Pak Haji, kan tinggalnya sama adik saya ya. Jadi ke menantunya itu apa istilahnya? Ya lupa. Apa? Pak. Hah? Benci ya. Gampang. Benci terus sama Ibu kan yang berobat ke tempat saya. Rendam sel dalam ibu buat masak nasi airnya. Nanti ibunya akur sama adiknya. Gitu. Buat bikin teh, bikin kopi, buat minum. Jorok? Enggak lah. Air pam lebih jorok lagi. Enggak, praktekin dulu itu. Taklukin dulu tuh jinnya, amarahnya yang ada di badan ibunya keluar dulu biar dia nanti legowo. Nanti kalau enggak, waduh, enggak sembuh-sembuh, temperamen. Obatnya itu remen sel dalam. Celana dalam saya Pak. Sel dalam ibu, mumpung sel dalam ibu lagi pulen-pulennya. Ada lagi? Ada Pak, itu dan adik saya juga penyakitnya itu batu empedu Pak. Gampang. Orang yang sakit batu empedu sembuh dalam waktu 9 hari. Cari kelapa hijau, masukin ke dalam panci, kasih air, dipanasin sampai mendidih. Setelah mendidih, kelapanya diambil, langsung dipotong, diminum airnya. Sehari 3 kali, selama 9 hari, sembuh total. Kelapa hijaunya harganya 25.000. Tapi kalau di agen, harganya cuma 10.000. Nyambung? Batu empedu, mau batu ginjal, semua batu. Ada lagi? Ada Pak, ini kan suami saya tuh kerjanya proyek ya. Itu pengen lancar terus gitu Pak proyek. Colek alat kelamin ibu, taruh di mulutnya suami. Biar nanti kalau dia ngomong jadi duit. Ngomong jadi duit. Tiap hari pagi, tiap pagi. 9 kali. Kalau dia nggak mau, ibu kabarin saya telepon ambulan, nanti diantar kemari, ibu colek di sini. Ada lagi? Ya, udah Pak. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.